Waktu bergerak mengejar masa depan, kita dulu penggerak satu jiwa. Langkah penuh harapan, hati yang bersatu. Kita tak terpisah lagi, saling menyatu. Semangat kita menggelora, takkan menyerah. Wujudkan mimpi dengan visi yang tak terpisah. Penggerak angkatan 10, jangan terhenti. Ki Hajar Dewantara, tokoh bangsa. Bersama kita wujudkan mimpinya. Oh, kita bersama dalam perjalanan ini. Guru penggerak yang tak kenal letih. Lanjutkan mimpi bangsa penuh kasih. Bersatu dan Yang kami hormati Guru Kepala Sekolah SDN Tuban 02 yaitu Bu Media Kusumawardani SPD dan rekan sejawat SDN Tuban 2. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif UPTD Satuan Pendidikan SDN Tuban 02. Di sini saya akan memberikan sebuah pemaparan yang telah saya peroleh pada saat pendidikan guru penggerak yang memang tujuannya untuk diseminasi kepada rekan sejawat. Jadi kegiatan modul 1.4 ini adalah budaya positif. Sebelumnya mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang tahu dari kata budaya positif ini menurut Bapak Ibu apa? Budaya positif. Sebelum kita lanjutkan, saya akan tanya dulu budaya positif itu bagaimana? Mungkin ada yang bisa menyampaikan sepatah dua kata untuk kegiatan ini. Dulu mungkin Bu Yuni bisa membantu. Terima kasih atas waktunya. Menurut pemahaman saya, namanya budaya itu termasuk kebiasaan yang diciptakan oleh manusia sendiri, bukan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi budaya itu adalah ciptaan Tuhan, di mana melihat dari situasi dan kondisi. Jadi menurut saya budaya positif adalah kebiasaan yang bisa menimbulkan rasa senang serta tidak ada rasa keberatan atau canggung bila budaya itu ditularkan atau dicetuskan oleh siapapun. Yang penting menimbulkan positifnya yaitu menyenangkan tanpa tidak ada yang dirugikan. Itu kalau menurut saya. Jadi budaya positif adalah kebiasaan yang menyenangkan bagi pihak manapun. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain. Jadi budaya positif adalah suatu pembiasaan di mana menumbuhkan karakter anak didik siswa untuk melakukan hal-hal yang baik. Sebetulnya budaya positif ini sudah kita lakukan di kelas maupun di lingkungan sekolah, itu sudah kita biasakan. Jadi budaya positif itu sudah kita laksanakan ada di sekolah. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan di sini yaitu bahwasanya pendidikan
sesuai dengan bakat minat peserta didik. Kita tidak boleh menuntut anak harus nilainya baik, harus berkarakter baik. Keinginan kita memang seperti itu, tapi kita pendidik tugasnya hanya menuntun, bukan menuntut seperti itu. Jadi kita menuntut segala kodrat yang pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, menjadi manusia dan sebagai anggota masyarakat nantinya apabila anak didik kita sudah hidup di dalam tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Ya, yang kedua, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi selama ini di SDN Gebang 2 tugas kita sudah menuntun bagaimana pada saat kegiatan hari Sabtu ekstrakurikuler anak-anak diberi kebebasan untuk memilih bakat dan minat sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Terus yang ketiga, guru ibarat petani, jadi anak ibarat biji jagung. Jadi di sini bahwasanya guru itu sebagai petani yaitu menanam. Jadi anak diibaratkan biji jagung. Biji jagung itu meskipun ditanam di tempat yang subur, kalau petani itu tidak merawatnya dengan kasih sayang, tidak menuntunnya, insya Allah jagung itu bisa tumbuh tapi kurang maksimal. Begitupun juga, jadi misalkan jagung itu bibitnya kurang baik, tetapi kita sebagai guru menuntun dan membimbing anak didik kita, insya Allah akan menjadi anak yang baik, yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga yaitu kodrat alam dan zaman, karena anak didik di zaman dahulu dengan zaman sekarang itu sangat beda. Di zaman kolonial dan zaman milenial itu perbedaannya jauh sekali. Yang ketiga yaitu bahwa pendidikan berpihak pada anak. Jadi apa-apa yang kita bimbing, kita tuntun, fungsinya yaitu berpihak pada anak, bukan berpihak pada kita sendiri, tapi berpihak pada anak. Yang ketiga, apa makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Yaitu tadi sudah disampaikan bahwasanya budaya positif yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, jadi pribadi yang kritis itu di saat kita menyampaikan pengetahuan kepada siswa tidak hanya diserap begitu saja, tapi anak-anak yang menjadikan anak kritis itu mereka akan menanyakan mengapa itu bisa terjadi, akibat apakah hal itu bisa terjadi, seperti itu. Jadi segala ilmu itu tidak hanya diserap begitu saja, tapi diserap secara kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sekarang perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Bagaimana lingkungan yang positif? Lingkungan yang positif yaitu bahwa guru-gurunya juga ramah, berpikiran positif, anak-anak juga seperti itu, sopan santun, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kalau sudah lingkungan positif kita ciptakan, insya Allah murid akan bisa belajar dengan baik, bisa menciptakan kreasi-kreasi dan segala inovasi dengan tanggung jawab.
lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid, yaitu menurut perubahan paradigma teori kontrol, bahwa untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol, sebelumnya mengulas itu akan kami perlihatkan YouTube video 5 posisi kontrol biar Bapak Ibu juga tahu bagaimana 5 posisi kontrol yang wajib kita ketahui. Ini bisa dipakai untuk masukan kita terhadap 5 kontrol. Positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira apakah Bapak Ibu sudah menerapkan yang manajer atau masih yang penghukum atau masih yang teman dan sebagainya? Semuanya kita bisa tempatkan, tergantung muridnya. Kondisional. Kalau Bunga gimana? Terima kasih. Untuk saya selama ini terserah saya ini untuk kelas 1 ini kebanyakan ini kalau disuruh berkali-kali saya mengingatkan jangan misalnya jangan ramai, tapi namanya anak kelas 1 tetap saja ramai. Apa yang harus saya lakukan? Nah, saya inginnya menjadi manajer itu yang pertama ya, tapi untuk kelas 1 memang harus berusaha dulunya ya. Saya ingin sekali menerapkan seperti yang nomor 5 itu. Mudah-mudahan saya menjadi guru yang lebih sabar lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Mar. Memang untuk menjadi posisi manajer ini kita harus belajar. Belum bisa tiba-tiba menjadi posisi manajer itu belum bisa, karena butuh pembelajaran dari awal. Jadi kita memang selama ini seperti melakukan
kontrol penghukum ternyata itu kurang betul ya, kurang betul. Ternyata posisi kita yang paling tepat itu sebagai manajer, karena bisa mendidik siswa untuk mandiri, bertanggung jawab, dan bisa mencari solusi dari masalah tersebut. Seperti itu. Jadi untuk ini perubahan paradigma stimulus respon, yaitu bahwa di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa orang itu kita rubah agar pandangannya sama dengan kita? Betul. Jadi dari teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua yaitu perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Karena setiap kesalahan itu sebetulnya mempunyai tujuan. Jadi bukan dikatakan perilaku buruk. Kalau dari teori kontrol yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi misalkan Bumar tadi yang disampaikan kelas 1 rame seperti Lana tidak mengerjakan, itu ada tujuannya. Lana mungkin kepingin kasih sayang, kebutuhan perhatian seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sebetulnya yang bisa mengontrol diri kita siapa? Kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada rujukan gagal. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Sedangkan di teori kontrol model berpikir menang-menang. Jadi semuanya dianggap menang. Seperti itu nih. Jadi teori kontrol ini sangat mendukung sekali, apalagi mengenai tentang kolaborasi yang di sekolah kita kolaborasi itu perlu ditingkatkan. Jangan merasa kita mampu karena diri kita sendiri, bukan. Karena berjuang bersama itu lebih penting daripada berjuang sendiri. Saya di sini tidak bisa berjuang sendiri tanpa kolaborasi dari teman-teman dan ibu kepala sekolah terutama. Betul, saya pahami pada saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini ternyata di dalamnya ini memang harus betul-betul menciptakan kolaborasi dengan rekan sejawat, harus memang betul-betul itu dijaga. Karena kalau sudah kolaborasi ini di sekolah kita itu lemah, apa yang menjadi tujuan tidak akan tercapai seperti itu. Yang selanjutnya itu apa makna disiplin. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Ya, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau anak-anak tidak disiplin, berarti nantinya akan dihukum. Tidak, ya. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin dari motivasi internal dari kita sendiri, bukan disiplin dari orang lain. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi motivasi internal itu perlu dikembangkan, karena di kala motivasi internal itu tidak ada dalam diri kita hanya melakukan itu di saat ada orang lain aja. Misalkan si Lana tidak mengerjakan PR, tetapi karena ada Bu Maria datang, dia mengerjakan itu. Jadi karena ada faktor eksternal, akhirnya dia mengerjakan karena mungkin punya rasa takut seperti itu. Jadi tidak muncul dari motivasi dirinya sendiri. Begitupun juga kita sebagai pendidik seperti itu.
teori motivasi perilaku manusia. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan, itu termasuk motivasi eksternal. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan, ya. Jadi misalkan murid kita tidak mengerjakan PR. Nah, mereka mesti berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan, itu nanti akan adanya hukuman. Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Jadi mereka takut karena ada hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan, itu juga termasuk motivasi eksternal. Misalkan mengerjakan PR, nanti sama bu guru akan diberi hadiah atau diberi pujian atau diberi ya hal-hal yang positif lah, seperti itu termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukan. Jadi ini adalah motivasi internal dari dirinya sendiri, tujuan termasuk tujuan disiplin positif. Kira-kira motivasi internal itu apa? Motivasi internal itu berlangsungnya lebih lama apakah daripada motivasi eksternal? Maksudnya lebih abadi mana? Motivasi internal dengan motivasi eksternal. Internal, ya. Jadi teman-teman sudah paham ya antara motivasi internal dan eksternal. Seperti itu. Jadi paling tidak kita juga bisa menciptakan atau menuntun murid kita bahwasanya mereka harus mempunyai motivasi internal dari dalam sendiri. Jadi mereka mengerjakan PR ya karena memang tugas sebagai pelajar, bukan karena hal-hal yang lain. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini sudah disampaikan di teori kontrol. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah itu, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nilai-nilai kebajikan di sini banyak, Bapak Ibu, ada gotong royong, ada kemandirian, ya, itu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif, sesuai dengan visi sekolah SDN Gebang 2. Jadi ini budaya positif. Ini budaya positif di awal yaitu adanya peraturan kelas. Peraturan kelas itu biasanya sifatnya membuat hukuman, di kalimatnya mesti negatif. Coba misalkan peraturan kelas dilarang membuang sampah sembarangan. Seperti itu contoh peraturan kelas yang sifatnya itu memaksa, kalimatnya memaksa. Tapi kalau keyakinan kelas seperti apa Bapak Ibu? Sebaiknya sampah dibuang di tempat sampah, seperti itu. Makanya kita di tiap-tiap kelas sudah membuat keyakinan kelas, di mana itu harus membuatnya bersama dengan siswa, biar anak-anak juga memahami apa yang perlu dilakukan dan mereka juga hafal keyakinan kelas yang ada di sekolah. Tidak hanya gurunya yang membuat, tapi kita membuatnya secara bersama-sama. Terus
positif, lingkungan positif. Jadi lingkungan positif itu lingkungan yang ramah tamah, baik dari bu guru, dari siswanya, dan juga dari semua warga sekolah yang mendukung, sehingga tercipta kegiatan belajar yang kondusif. Yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi di sini bahwasanya kegiatan-kegiatan ini paling tidak harus ada dukungan motivasi intrinsik dari diri kita sendiri. Toh menggunakan helm juga untuk keselamatan kita sendiri. Begitupun juga menggunakan masker. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi motivasi intrinsik di sini lebih diyakinkan daripada motivasi ekstrinsik. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, yaitu kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi bukan lagi kalimat-kalimat negatif yang dimunculkan, tapi dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini bisa ditinjau ulang, mungkin akan ada perubahan dari waktu ke waktu disesuaikan dengan keadaan siswa yang ada di kelas. Ini perbedaan peraturan. Ini ada peraturan yaitu dan keyakinan kelas selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu nilai kebajikannya menghormati orang lain atau komitmen pada tujuan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu nilai kebajikannya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, yaitu nilai kebajikannya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, nilai kebajikannya menghormati orang lain atau kesabaran. Menggunakan masker, yaitu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu nilai kebajikannya keselamatan dan keamanan. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi merdeka di sini menurut Ki Hajar Dewantara adalah tujuannya yang sangat utuh, karena di sini tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi kita juga bisa memerintah. Seperti itu.
Yang kedua yaitu dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan yaitu dapat berpengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ya, jadi penghargaan itu bisa menghukum, mengurangi ketepatan apabila misalkan di kelas pada saat pembagian rapor kita melakukan rankingan peringkat, padahal setiap anak itu mempunyai kemampuan sendiri-sendiri. Belum tentu si A nilainya peringkat pertama, tetapi kemampuan di bidang lain dia punya, seperti itu. Jadi penghargaan itu adalah dihukum oleh penghargaan. Jadi makanya kenapa kurikulum merdeka itu tidak ada peringkat, karena memang menghindari hal-hal seperti ini. Jadi kita menganggapnya semua anak itu mampu dan mempunyai kompetensi sendiri-sendiri. Nah, ini untuk selanjutnya saya mempunyai kegiatan. Bapak Ibu nanti bisa menempelkan sticky note di kertas plano yang saya tempel seperti kemarin. Jadi misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nanti kita bagikan sticky note-nya, jadi nanti biar tahu Bapak Ibu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi seperti apa. Monggo Bapak Ibu diisi dari sticky note itu. Nanti kita bagikan 7 sticky note, jadi biar tidak bolak-balik maju, jadi langsung ditempel satu-satu dari kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ibu yang sudah bisa ditempel. Semua orang. Bagus ya. Yang irit berdiri lah. Saya tidur. Enggak apa-apa. Aku ini berbeda itu indah. Iya. Bisa berdiri, bisa tidur. Nyapu bisa tidur enggak? Enggak ada yang salah, enggak ada yang betul. Semuanya betul semua. Oh, gitu.
Matur nuwun, teman-teman sudah memberikan pendapat tentang kasus yang ada yang kita sampaikan. Saya nyuwun satu orang teman untuk menyampaikan pendapatnya. Monggo yang bersedia untuk maju menyampaikan pendapatnya. Saya tidak akan menyalahkan itu salah ataupun itu benar, karena semuanya dari teori kontrol semuanya betul. Mungkin Bu Erna bisa menyampaikan apa yang sudah di depan, Bu Erna. Saya dibantu untuk menyampaikan. Baik. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut saya ini termasuk hukuman karena menyuruh murid untuk menyalin atau menulis 100 kali. Mungkin bukan termasuk konsekuensi. Terima kasih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, ini juga termasuk hukuman. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Di sini termasuk konsekuensi. Dan membersihkan tumpahan air di meja. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini masuk konsekuensi. Dan meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, termasuk hukuman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Erna telah mewakili dari teman-teman semua menyampaikan apa kasus ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Sekarang kita lihat ini. Nah, ini jadi yang disampaikan Bapak Ibu semua sudah betul, bahasanya Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Seperti itu Bapak Ibu Ini juga perbedaan hukuman dan konsekuensi juga sama. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada cinta kasih, ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan. Begitupun juga kebutuhan murid di sekolah seperti itu. Ada kebutuhan penguasaan, cinta kasih, kesenangan dan kebebasan. Ya. Nah di sini ada kasus yaitu di sini Bu Rizka, guru kelas 5 sedang bingung menghadapi ulah salah satu siswa yang ada di kelasnya, yaitu namanya Agus. Beberapa anak telah datang mengeluhkan
Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Rizka, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan apa Agus melakukan seperti itu? Oke. Jadi dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Rizka sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang harus dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, itu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi karena dia merasa lapar, ingin makan, ingin bertahan hidup, akhirnya dia meminta kepada temannya. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhan adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Jadi iki lo aku, koncoku di kabeh gitu ya. Jadi merasa berkuasa. Yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan atau kebutuhan pilihan. Jadi ingin memilih makanan yang berbeda. Tidak hanya rawon saja katanya Pak Mus, terkadang juga ingin terjalan Pak Mus. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Seperti itu. Mungkin Bu Mar dari kasus Lana yang ada di kelas itu termasuk yang mana Bu Mar? Kebutuhan yang mana? Kebutuhan yang nomor satu. Kebutuhan nomor satu. Kebutuhan bertahan hidup. Enggak, maksudnya kayak Lana itu membutuhkan perhatian. Membutuhkan cinta dan kasih sayang. Dan orang tuanya katanya teman yang tahu itu mamanya itu main HP terus katanya, banyak yang tahu teman-temannya. Kalau di rumah tuh mamanya kan saya sering tanya main HP terus, cuma kayaknya memang kurang perhatian. Jadi pada saat belajar itu tidak ada yang mendampingi. Jadi Lana itu bisa karena sendirinya gitu. Padahal untuk kelas 1 tidak bisa seperti itu Jadi mungkin dengan kasus yang ada di kelas 1 yaitu bahwa dia membutuhkan cinta dan kasih sayang. Begitupun juga Farel mungkin ya Bu Dona ya. Farel juga seperti itu, membutuhkan cinta dan kasih sayang karena keluarganya broken, orang tuanya sudah hidup sendiri-sendiri, akhirnya dia dititipkan ke budenya dan budenya juga kebetulan sakit, ya seperti itu, akhirnya terbengkalai seperti itu. Jadi ini adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik seperti itu. PR untuk kita semua. Ada restitusi, yaitu restitusi itu bagaimana memperbaiki dari kesalahan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi siswa yang melakukan kesalahan itu nanti akan kita pecahkan masalahnya menggunakan restitusi ini. Restitusi ini digunakan untuk memperbaiki hubungan, untuk menebus kesalahan, untuk tawaran atau bukan paksaan. Jadi untuk menuntun, untuk melihat ke dalam diri, untuk mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan, untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia merasa tidak minder seperti itu. Jadi sebelum
ada YouTube yang membelajarkan kita bagaimana cara mengatasi masalah yang dilakukan oleh siswa di kelas. Ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama Segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Mason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dalam kasus yang sudah disampaikan itu bahwasanya semua masalah itu dapat dipecahkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu alangkah baiknya kita terapkan di saat kita memecahkan masalah anak didik kita yang ada di kelas. Saya juga akan menyampaikan kemarin saya juga melakukan praktek penerapan segitiga restitusi secara sederhana. Kami lakukan di siswa kelas 5. Mohon nanti bimbingan dari Ibu Kepala Sekolah, kegiatan yang saya lakukan itu sudah betul apa masih kurang tepat seperti itu. Contoh budaya positif yang ada di sekolah, yaitu bahwa setiap hari Senin kita juga melakukan upacara bendera. Yang kedua, setiap masuk kelas juga anak-anak melakukan baris berbaris dengan disiplin. Yang ketiga yaitu setiap pagi
siswa bersalam-salaman dengan bapak dan ibu guru. Dan yang keempat yaitu setiap hari Jumat anak-anak membacakan surat Yasin secara bersama-sama dan dilanjutkan dengan amal setiap Jumat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada masukan dari Ibu bisa untuk perbaikan saya ke depannya seperti itu, karena ini masih modul 1 yang perlu pembelajaran yang masih lama, masih panjang. Seperti itu. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak Ibu sehat semua. Jangan tegang. Terima kasih Bu Jaya, materinya luar biasa. Hari ini kita diberi kesempatan, selain kita melaksanakan tanggung jawab kita sebagai pendidik, kita juga mendapatkan ilmu hari ini yang disampaikan oleh Bu Cahya dalam rangka diseminasi budaya positif. Jadi Bapak Ibu, saya sedikit cerita waktu itu Bu Cahya menyampaikan bahwa akan melaksanakan diseminasi, dan saya juga mengikuti dan tahu beberapa mungkin ada CGP yang melakukan diseminasi itu dengan webinar, dengan cara luring, kemudian disampaikan kepada teman-temannya yang juga tidak hanya di lembaganya tapi langsung juga ada yang langsung keluar. Saya memang minta juga kepada Bu Cahya untuk Bu Cahya melakukan diseminasi ini di sekolah. Mengapa? Karena ilmu yang didapat itu, ini kan kita keluarganya. Sebelum kita menyampaikan di luar, alangkah baiknya kalau keluarganya itu juga tahu dulu. Nah, sama seperti ketika kita menghadapi masalah, sebelum orang lain mendengar, atau misalnya sebelum kita mendengar dari orang lain, alangkah baiknya kalau misalnya kita itu mendengar darinya. Kemudian diseminasi budaya positif. Budaya positif ini tidak bisa dibentuk sendiri. Betul yang disampaikan Bu Cahya, kita harus bersama-sama bagaimana menciptakan budaya yang positif. Nah, kalau misalnya saya dulu berdoa bahwa sukses sendiri itu biasa, sukses bersama itu luar biasa, berproses sendiri itu biasa. Ya mari kita berproses bersama-sama. Dan benar, dalam budaya positif itu ya tidak selalu kita harus menyalahkan. Ternyata setiap kesalahan itu ada sesuatu yang memang harus kita gali dulu. Jadi kalau misalnya kita menemukan pada anak ini kok termasuk anak yang butuh perhatian ya, butuh pembinaan, kita gali dulu. Jadi untuk menciptakan budaya positif itu kita mengenal dulu posisi kita sebagai pendidik, murid kita itu siapa, kemudian kebutuhannya apa. Berarti kalau memang ada sesuatu yang pada anak itu kebanyakan, kalau kita cermati, mungkin panjenengan pengalamannya juga lebih banyak daripada saya. Sebagai pendidik, panjenengan sudah luar biasa mengabdi, sudah berpuluh-puluh tahun. Nah, ketika ada anak yang bermasalah di kelas, ternyata kalau kita tanya, kita gali, di rumahnya pasti ada masalah. Iya, jadi ketika mereka membuat permasalahan di kelas, sejatinya mereka itu ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Nah, itu yang harus kita gali. Kebutuhan yang mana kira-kira? Jadi kalau misalnya ada anak yang selalu berbuat ulah di kelas, berarti kan dia mencari perhatian. Kira-kira di rumah seperti apa sih? Apa yang ingin dia penuhi kebutuhannya. Kemudian dalam menyelesaikan suatu masalah, yaitu tadi kita sebagai pendidik, kita tahu bahwa ada 5 posisi kontrol guru yang memang untuk menjadi manajer itu ya berproses. Ya saya pun walaupun
saya bisa ngomong di depan bukan berarti saya yang terdepan, bukan berarti saya yang benar. Kita semuanya belajar, jadi belajar itu sepanjang hayat, tidak ada berhentinya kita belajar, termasuk memahami anak-anak kita. Jadi ketika kita memposisikan diri kita, mungkin kalau sudah emosi, ya posisi penghukum yang kita dahulukan. Itu mungkin ada guru yang ngono kok gak digegeri, kalau aku ya tak marahi dan lain-lain. Coba dikembalikan lagi. Kadang ada guru yang berbicaranya mungkin tidak langsung keras, ya karena setiap orang itu punya trik tersendiri. Kadang ada anak, coba dibayangkan kalau misalnya langsung dia berbuat kesalahan, dia itu kan sudah takut. Kemudian kita marahi, ketakutannya bertambah. Kira-kira kalau misalnya kita marahi dengan posisi penghukum, dengan yang menurut kita ya memang harus seperti itu kan, kira-kira untuk kedepannya kita komunikasi enak atau tidak? Anak mau menghadap kita kan sudah ketakutan dulu. Bagaimana kita mau membentuk, mau memperbaiki karakter anak itu kalau dia sudah ketakutan menghadapi kita? Makanya dikenalkan ada 5 posisi kontrol. Bukan berarti di sini diseminasi itu memberikan contoh yang benar begitu seperti ini. Tapi ini jenengan sudah melakukan semuanya. Hanya ini merefresh lagi. Karena saya sendiri juga, apa yang saya lakukan kadang ya di luar kontrol saya. Bagaimana cara saya mengetahui kesalahan saya? Ya merefleksi dengan cara apa? Kalau kita kadang mencari kesalahan kita sendiri itu kan sulit. Saya juga menyadari mencari kesalahan orang itu cukup sudah terlihat, tapi kita menyadari kesalahan kita sendiri itu kan kadang butuh waktu, butuh proses. Nah, dengan cara merefresh ini kita selalu diingatkan sehingga apa yang kita lakukan ya pasti utamanya berpihak pada murid. Dan memang murid itu sebetulnya bukan kertas kosong yang harus kita isi, kita tulis. Sebetulnya murid itu diibaratkan kertas yang sudah ada goresannya. Kita tinggal menebalkan, makanya kita nggak bisa memaksa mereka sesuai kemampuan kita. Nah, di budaya positif itu diingatkan seperti itu. Jadi monggo untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah kita, tentunya kita sudah menyadari posisi kita itu sebagai pendidik, fasilitator, kemudian siapa anak-anak kita. Kemudian ketika kita berperan sebagai guru, ya bagaimana untuk mencapai manajer. Kalau memang sulit ya bertahap, kita coba. Kalau kemarin penghukum atau pembuat merasa bersalah, sekarang memposisikannya sebagai teman, kemudian nanti pemantau dan lain-lain. Kemudian kita buat juga keyakinan kelas. Kalau dilarang, anak-anak kalau sudah dilarang itu pasti cenderung akan melanggar. Tuh. Kemudian misalnya kalau dulu peraturan itu datang tidak boleh terlambat atau jangan datang terlambat. Tetapi sekarang diubah lebih global, lebih universal, disiplin. Misalnya disiplin itu apa ya? Datangnya tidak terlambat, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian memang tujuannya nanti apa? Menciptakan sesuatu yang motivasinya itu intrinsik dari dalam kita. Seperti misalnya saya sebetulnya ya bukan orang yang bisa datang selalu pagi, ya bukan, karena memang ada kebutuhan yang memang harus kita penuhi sesekali. Tapi kembalikan lagi, oh iya saya guru di gugulan di dulu. Bagaimana saya mau memberikan contoh kalau misalnya saya sendiri tidak bisa mencontohkan? Oke, itu jadi materi ini luar biasa. Monggo bersama-sama panjenengan semua sudah melakukan apa yang disampaikan Bu Cahya tadi, mungkin sudah ada di posisi manajer. Saya yang masih juga belum sampai ke posisi itu. Jadi tujuannya di sini kita merefresh. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan tugas kita, tanggung jawab kita dengan baik. Saya yakin guru-guru SDN Gerbang 02 guru yang luar biasa,
tidak ada yang salah bukannya, saya pun juga belajar. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Bahkan ketika mengikuti CGP pun tidak akan pernah disalahkan oleh PP, oleh fasilitator. Kenapa? Karena setiap orang itu pasti punya dan pasti pernah merasakan membuat salah, kan gitu. Dan ada alasan di balik itu. Tapi bagaimana cara kita memperbaiki? Mudah-mudahan perjalanan program pendidikan guru penggeraknya lancar dan banyak ilmu-ilmu nanti yang akan ditularkan kepada teman-teman yang ada di wilayah kita. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman yang belum mengikuti bisa mengikuti. Tujuannya untuk apa? Dia sebagai belajar, gitu saja. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya, visi itulah kita.